Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku bersama aku Nia. Iya, jadi pada video kali ini aku mau sedikit cerita pengalaman tentang suami aku, dimana suami aku itu pernah ketipu loker dari aplikasi OLX. Jadi kejadiannya itu pada awal tahun 2020 kalau nggak salah. Emang waktu itu kondisi ekonomi aku dan suami itu benar-benar lagi di bawah banget. Suami aku kerjanya jadi ojek online, dan kerjaan sampingannya itu jadi supir pribadi atau supir panggilan sih lebih tepatnya. Tapi karena emang lagi orderan ojek online itu benar-benar sepi banget, beberapa hari waktu itu dapatnya cuma satu orderan dari pagi sampai malam, dan paling banyak tuh dapat 4 orderan. Lagi pandemi, jadi benar-benar sepi. Terus biasanya ada yang suka nyuruh buat nyupirin, tapi waktu itu nggak ada sama sekali. Kita juga banyak yang harus dibayar kan, apalagi kita rumah masih ngontrak, kita belum punya rumah sendiri. Terus suami aku juga udah tanya-tanya sebelum nyari loker di sosial media itu, tanya-tanya terlebih dahulu kan ke orang-orang terdekatnya, ke temennya, ke keluarganya, apakah ada yang ngebuka loker gitu. Tapi ternyata emang nggak ada, bener-bener lagi susah banget waktu itu. Dan akhirnya suami aku tuh kepikiran buat nyari loker di sosial media gitu, di sosmed. Suami aku emang udah punya aplikasi OLX kan waktu itu ternyata sekarang itu aku juga baru tahu ada semacam apa ya, melampirkan diri untuk para pencari loker, biodata nama, alamat, usia kayak gitu. Hari itu ditelepon tuh sama orang yang mengakunya dia jadi supirnya dokter. Jadi si dokternya itu lagi nyari supir kedua gitu. Suami aku emang gak cerita dapat loker dari OLX kan. Kirain aku emang pekerjaan itu dari orang terdekatnya yang nawarin. Nah ternyata suami aku itu dapat lowongan kerja itu dari aplikasi OLX. Jadi suami aku kan nyantumin nomor handphone juga di lampiran data pencari loker itu. Nah katanya suami aku itu nggak langsung diterima sih, bilangnya kayak ditawarin gitu, mau nggak jadi supirnya dokter. Saya ini supirnya yang udah lama, jadi nyari supir yang baru, supir kedua buat gantian gitu, katanya gitu bilangnya. Nah suami aku nggak tahu kenapa langsung percaya gitu, nggak dicari tahu jelas dulu. Domisilinya di Jakarta. Nah suami aku waktu itu malam-malam jam 10 apa jam 11 gitu ya, berangkat ke stasiun buat ke Jakarta naik kereta. Dan aku bersyukurnya waktu itu suami aku nggak bawa motor. Aku juga nggak tahu, yang kepikiran suami aku juga mungkin nggak mikir dulu kali ya, bener-bener udah buntu pikirannya, apa nggak tahu gimana gitu ya, kok maunya ya jam 10 malam, sekitar jam 10 malam eh, nyamperin ke Jakarta. Bilangnya sih si orang itu yang aku supir pertama itu bilangnya langsung bawa baju ya, nanti kamu langsung nginap di sini, nanti pulangnya sebulan sebulan 3 kali atau berapa kali gitu. Orangnya itu bilang kalau gajinya itu uh, sekitar 3 jutaan sebulan gitu. Tinggal di sana di Jakarta, boleh pulang itu sekitar sebulan 3 kali kan. Suami aku juga pikirannya udah buntu, nggak berpikir dulu kok nggak ada yang janggal gitu, kenapa kok malam-malam nyamperin dia gitu. Gak kepikiran ini adalah penipuan gitu, langsung kan nyamperin orang itu ke Jakarta malam-malam, udah bawa baju tuh. Aku sempat kabar-kabaran sama suami kan, suami aku malam-malam ke stasiun buat ke Jakarta nyamperin orang itu. Ketemu kan, katanya ketemuannya di kafe atau restoran, aku lupa. Aku sempat kabaran kan, chattingan gitu lah, WA sama suami aku, gimana udah nyampe belum ya, kata aku gitu. Terus katanya udah ketemu sama orangnya gitu. Ini lagi makan katanya gitu. Yang beneran makan, kayak bener-bener dimanjain banget lah suami aku. Mungkin kamu capek katanya, ayo makan dulu gitu. Dikasih makanan yang enak, dibayarin kayak gitu. Gimana sih, orang itu kan bawa motor ya, terus suami aku dibonceng kan sama orang itu, ayo kita ke rumah majikan gitu. Terus katanya mampir dulu yuk ke Indomaret gitu katanya. Suami aku waktu itu disuruh yang beli apa gitu ya ke Indomaret, disuruh tapi dikasih uangnya gitu sama orang itu. Aku nunggu di luar
kata si orang itu. Nah, kata si penipu itu terus bilang gini, boleh pinjam HP enggak, soalnya HP saya lobet, saya mau menghubungi bapak. Suami aku masuk ke Indomaret, suami aku di kasir, mungkin udah pandangannya udah nggak lihat lagi ke luar gitu. Pas keluar, si penipu itu nggak ada dan HP suami aku dibawa. Waktu itu suami aku cuma bawa uang pas-pasan buat ongkos doang. Dan itu kejadiannya jam 1 malam. Dan yang bikin aku nggak nyangka si penipu itu, waktu di cafe itu berbincang-bincang dulu kan sama suami aku, jika kita ini nggak mau nerima orang yang nggak suka sholat, yang mabuk-mabukan gitu, tapi harus rajin sholat, rajin ibadah kayak gitu. Parah banget ya, dia inget sesuatu yang inget sama Allah, tapi dia menipu dengan cara membawa-bawa soal ibadah kayak gitu, ngingetin ibadah. Astagfirullahaladzim, waktu itu bener-bener aku ngedengerin cerita suami aku pengen nangis gitu. Suami aku jam 1 malam ada di Jakarta, bawa uang pas-pasan, HP nggak ada, dan ada beberapa ojek online yang lewat. Suami aku lambai-lambain tangannya, tapi ada beberapa ojek online yang cuek gitu. Akhirnya ada tuh satu orang ojek online yang baik hati, yang nyamperin suami aku. Terus suami aku cerita ke ojek online itu, ya tolong dianterin ke stasiun gitu. Aku udah nyampe stasiun, tapi ternyata stasiunnya kan tutup ya, udah jam 1 malam, dibuka lagi habis subuh. Suami aku tidur di stasiun, katanya banyak nyamuk, ya ampun, gak kebayang banget. Terus waktu pagi-paginya aja udah nyampe ke rumah, aku masih bersyukur sih waktu itu suami aku dalam keadaan selamat gitu. Dan satu hal lagi, alhamdulillah suami aku tuh gak bawa motor ke sananya, cuman bawa diri sama bawa HP aja. Jadi yang hilang itu cuman HP aja sih yang dibawa kabur sama si penipu itu. Untuk teman-teman agar lebih berhati-hati lagi dalam mencari loker, apalagi di sosial media, harus tahu kejelasannya dulu. Dan kalau bisa sih nyari loker itu dari orang terdekat ya, jadi kita pun percaya gitu. Kalau yang di sosial media kayak gitu kan kita juga sulit mempercayainya dan harus lebih waspada lagi. Nah teman-teman, itulah cerita pengalaman suami aku yang kena tipu loker dari OLX. Ikuti terus channel YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.